yang lainnya? Ya, eh, Bapak IGN Kusuma Kalakan, silahkan Bapak. Dari pemaparan tadi ada beberapa hal yang menjadi titik kunci ketika berbicara persoalan adat. Satu, menyangkut tentang hukum adat. Yang kedua, masyarakat adat. Yang ketiga, kesatuan masyarakat hukum adat. Itu memiliki definisi yang berbeda-beda. Nah, mungkin perlu kita diskusikan di sini. Pertama, yang menyangkut tentang hukum adat. Dari sisi sifat hukum adat dengan sifat hukum positif ini terjadi sebuah perbedaan dalam tingkat pengambilan keputusan. Pertama, kalau di hukum adat lebih bersifat common, kebersamaan. Kedua, religious magis. Jadi ada keyakinan terhadap kekuatan-kekuatan di luar manusia yang ikut terlibat dalam proses itu, kemudian dia konkret dirasakan. Nah, kalau keputusan-keputusan di hukum positif ini kan lebih banyak mengadopsi pemikiran kepentingan dunia barat gitu, individual, kemudian mengesampingkan hal yang bersifat religious magis. Nah, disitulah sering terjadi, sehingga kalau kita lihat dari perspektif histori, sebenarnya bahwa keberadaan hukum adat ini atau hukum tidak tertulis gitu, kalau Pak Supomo menjelaskan hukum tidak tertulis di Indonesia itu kan hukum adat gitu. Nah, jauh ada sebelum penjajahan dengan konsep perdamaian. Nah, tadi saya coba dari Pak Hendrik, salah satunya keputusan peradilan adat. Saya pakai case Bali karena ini cerita di Bali tadi tentang Kertadesa. Jadi kenapa lebih diawali dengan perdamaian, bukan berarti tidak ada sanksi. Nah, Kertadesa itu memutuskan sanksi kepada masyarakat adat dengan ada 3 sanksi: jiwa danda, jadi sanksi fisik; dana-danda, sanksi dalam bentuk pengembalian uang; kemudian upekara danda, religious magis itu. Jadi mereka dikenakan sanksi, membuat upacara. Jadi sangat berat biasanya itu, sehingga ada ketakutan melakukan kesalahan. Nah, inilah yang kadang-kadang problem-problem di masyarakat yang tidak diadop oleh hukum positif. Nah, kemudian ada cara berpikir masyarakat kita, hukum adat ini selalu tidak mengikuti perkembangan zaman, sangat tradisional, tidak mampu beradaptasi. Padahal hukum adat itu sendiri sebenarnya sangat dinamis, kemudian sangat fleksibel, karena tadi dengan pendekatan keamanan, pendekatan situasi dan kondisi dan lingkungan dan lain sebagainya. Nah, inilah kadang-kadang akhirnya posisi hukum adat itu lebih banyak diposisikan di periferal. Nah, di samping hukum adat itu sekarang masuk ke pasal 18 B ayat 2 itu kesatuan masyarakat hukum adat. Nah, ini yang dikonversi menjadi desa adat. Satu sisi masyarakat adat, individu-individu yang berkelompok dalam tata pergaulan yang mempunyai hak asal-usul istimewa dan hak-hak tradisional diwarisi, kayak suku Baduy, suku-suku yang lain yang belum terorganisir. Ada kesatuan masyarakat hukum adat yang memang terorganisir oleh hakikat organisasi, seperti Desa Pekraman di Bali, marga di Sumatera misalnya, Gampong di Aceh dan lain sebagainya. Nah, saya pakai contoh karena tadi dijelaskan di Bali, desa Pekraman, mungkin juga nagari, mungkin juga marga, karena diorganisir secara organisasi, dia mempunyai 4 hal. Pertama, struktur organisasi; kedua, dia mempunyai aturan hukum adat yang disebut awig-awig, yaitu; ketiga, dia mempunyai harta kekayaan desa;
Yang keempat, dia mempunyai lembaga peradilan Kertadesa. Inilah yang jadi masalah sering ketika berbicara harta warisan desa adat. Kalau dulu di Bali sering terjadi konflik dan selalu kalah desa adat karena belum bisa dianggap sebagai subjek hukum. Mungkin juga di Kalimantan hak atas hutan, hak atas tambang yang dulu turun-temurun diwarisi oleh komunitas adat sama sekali terpinggirkan, nggak bisa mendapatkan apa-apa. Nah, inilah yang perlu kita diskusikan. Melihat persoalan-persoalan itu, harapan kita ada formulasi yang baik dalam pembangunan hukum di Indonesia ini. Bukan berarti dengan menguatnya hukum adat artinya mereka lepas dari tata aturan negara kesatuan. Justru harapan kita dengan memperkuat hukum adat dan kesatuan masyarakat hukum adat yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar ini menjadi pedoman di dalam pembangunan hukum adat. Yang paling prinsip itu dua hal itu, tentang hak pemilikan atas komunitas hukum adat. Yang kedua, karena dia tidak menjadi subjek hukum, seperti contoh misalnya Undang-Undang Desa, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, Pasal 6 itu menjelaskan terminologi desa itu ada dua, desa adat dan desa. Di penjelasan harus dipilih. Ketika kita memilih salah satu, berarti salah satulah yang menjadi subjek hukum, yang satu lagi menjadi terpinggir. Sedangkan dana APBN, dana APBD akhirnya masuk ke desa administrasi. Nah, desa adat sama sekali tidak punya hak kewenangan mengelola APBN dan APBD. Sehingga bantuan APBN, APBD kalau mau masuk ke desa adat, dia harus ke rekening desa administrasi. Nah, itu yang tidak. Nah, dalam satu sisi pendataan kemiskinan, pendataan kependudukan, yang paling tahu itu adalah komunitas masyarakat adat karena dia hubungan genealogis dan teritorial. Itu mungkin yang perlu menjadi pertimbangan Bapak di Badan Pengkajian sehingga nanti muara pembangunan ini betul-betul acceptable buat seluruh daerah di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Pak Pelakan. Ya, Ibu Fahira Idris, silakan.